Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wakil Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Rabu masa Advent pertama ini, sahabatku, bersama gereja, kita bersama-sama memperingati pesta Santo Andreas Rasul. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul, sahabatku. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Sahabatku yang terkasih, Andreas juga bekerja sebagai nelayan juga loh. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus merupakan murid-murid pertama Yesus, sahabatku. Sungguh, panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau, sahabatku. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus, sahabatku. Dalam firman Tuhan tadi, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sahabatku yang terkasih, saat ini Yesus sungguh memanggil kita menjadi murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, sahabatku, kita juga seharusnya mendengarkan panggilan Tuhan dan bertindak, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus memanggil para murid untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, sahabatku. Kita pun sungguh dipanggil untuk itu semua. Namun sahabatku yang terkasih, kadang-kadang kita ragu tak kalah mengalami kesulitan dan tantangan karena kita merasa lemah dan tidak layak untuk tugas perutusan ini. Sahabatku yang terkasih, Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia. Yesus melihat hati kita, sahabatku. Yesus yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, sahabatku yang terkasih. Ia akan membantu kita dalam melakukan tugas yang kita lakukan. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, ketika Yesus akan memilih murid, tentu dia memiliki beberapa pertimbangan ya. Dia memiliki rencana besar atas dunia ini, sahabatku, yang akan diteruskan oleh para murid-muridnya. Namun sahabatku yang terkasih, anehnya, untuk tugas sepenting itu, dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat di mana biasanya para bibit unggul berkumpul. Dia tidak pergi ke sekolah teologi, sahabatku, untuk mencari beberapa orang terbaik.
Tetapi dia pergi ke tepi danau dan bertemu dengan beberapa nelayan, sahabatku. Dia sungguh menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan, sahabatku. Sungguh dengan optimis, dia memanggil mereka untuk dibentuk seperti yang dia mau. Dia mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berikanlah kami hati dan sikap batin seperti Santo Andreas yang langsung menjawab panggilan-Mu. Bentuklah kami sesuai rencana-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama sahabatku, dan kita bersama-sama belajar. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.